Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi kelompok kami tentang pendapatan nasional. Baik, saya di sini Yanuris Pantola NPM 13220104 sebagai moderator. Kenalkan, nama lengkap saya Alexandra Batan, NPM 13220037. Perkenalkan, nama saya Maria Virginia Tela dengan NPM 13220073. Perkenalkan, nama saya Tiberius Nubabi, NPM 13220068. Perkenalkan, nama saya Sylviana Bria dengan NPM 13220045. Pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah seluruh pendapatan yang diterima oleh setiap anggota masyarakat di suatu negara dalam periode tertentu, umumnya dihitung dalam 1 tahun. Dengan pendapatan nasional akan terlihat tingkat kemakmuran suatu negara. Semakin tinggi pendapatan nasional suatu negara, dapat dikatakan semakin tinggi juga tingkat kesejahteraan rakyatnya. Namun, sesungguhnya pendapatan nasional suatu negara tidak dapat sepenuhnya dijadikan sebagai indikator naiknya tingkat kesejahteraan rakyat di suatu negara. Sebagai contoh, meskipun pendapatan nasional di Indonesia pada tahun 2010 naik dari tahun sebelumnya, tetapi tetap saja masih sangat banyak rakyat Indonesia yang sampai saat ini hidup di bawah garis kemiskinan. Menghitung pendapatan nasional adalah hal penting karena memiliki banyak manfaat, seperti yang pertama mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara, yang kedua mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu, yang ketiga mengukur perubahan perekonomian dalam waktu ke waktu, yang keempat membandingkan kinerja ekonomi antar sektor, yang kelima sebagai indikator kualitas hidup suatu negara, yang keenam sebagai indikator perbandingan kinerja ekonomi antar negara, yang ketujuh sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup suatu negara dengan negara lain, yang kedelapan sebagai ukuran dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu, yang kesembilan sebagai ukuran dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dari kekayaan antar negara. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pendapatan nasional. Berikut ini merupakan beberapa konsep yang mempengaruhi pendapatan nasional suatu negara. Yang pertama, produk domestik bruto. Produk domestik bruto adalah jumlah total barang dan jasa yang berhasil diproduksi oleh unit-unit produksi di dalam negeri atau domestik dalam satu periode, yaitu dalam 1 tahun. Rumusnya adalah GDP sama dengan pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah pendapatan asing dalam negeri. Yang kedua, produk nasional bruto. Produk nasional bruto adalah nilai produk baik barang maupun jasa yang diproduksi oleh masyarakat suatu negara dalam periode tertentu, umumnya dalam 1 tahun. Rumusnya adalah GNP sama dengan pendapatan WNI dalam negeri ditambah pendapatan WNI luar negeri. Yang ketiga, produk domestik bruto. Produk domestik bruto adalah jumlah total barang dan jasa yang berhasil diproduksi oleh unit-unit produksi di dalam negeri atau domestik dalam satu periode, yaitu dalam 1 tahun. Rumusnya adalah GDP sama dengan pendapatan masyarakat dalam negeri tambah pendapatan asing dalam negeri. Yang keempat, produk nasional bruto. Produk nasional bruto adalah nilai produk baik barang maupun jasa yang diproduksi oleh masyarakat suatu negara dalam periode tertentu, umumnya dalam 1 tahun. Rumusnya adalah GNP sama dengan pendapatan WNI dalam negeri tambah pendapatan WNI luar negeri dikurang pendapatan asing dalam negeri. Macam-macam perhitungan pendapatan nasional. Macam-macam perhitungan pendapatan negara dapat dihitung dengan 3 pendekatan, yaitu sebagai berikut. 1. Pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan adalah pendekatan yang menghitung seluruh balas jasa yang diterima oleh pemilik faktor produksi akibat dari penyerahan faktor produksi kepada produsen. Faktor-faktor produksi yang termasuk dalam proses perhitungan adalah gaji dan upah para pekerja, pendapatan usaha perorangan, pendapatan sewa, bunga neto, dan keuntungan perusahaan. Pendapatan nasional dapat dihitung dengan menjumlahkan total imbal hasil
dan bentuk upah, sewa, bunga, dan laba. Y sama dengan upah tambah sewa tambah bunga tambah laba. Yang kedua, pendekatan produksi. Pendekatan produksi adalah pendekatan yang menghitung seluruh nilai tambah dari barang dan atau jasa yang dihasilkan dalam suatu sektor tertentu. Pendekatan produksi dilakukan dengan cara menambahkan nilai produksi akhir dari setiap sektor. Rumus pendekatan produksi Y sama dengan P kali Q kali 1 tambah P kali Q kali 2 tambah P kali Q kali N. Keterangan P sama dengan harga dan Q sama dengan kuantitas. Yang ketiga, pendekatan pengeluaran. Pendekatan pengeluaran adalah pendekatan yang menghitung seluruh pengeluaran yang dikeluarkan oleh rumah tangga seperti konsumsi masyarakat, investasi pengusaha, pengeluaran pemerintah, dan selisih ekspor-impor atau sektor rumah tangga luar negeri. Pendekatan pengeluaran dapat dihitung dengan cara menjumlahkan semua pengeluaran berupa konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan selisih ekspor dikurang dengan impor. Y sama dengan konsumsi tambah investasi tambah pengeluaran pemerintah tambah ekspor impor. 4. Pendekatan produksi. Pendekatan produksi adalah pendekatan yang menghitung seluruh nilai tambah dari barang atau jasa yang dihasilkan dalam suatu sektor tertentu. Pendekatan produksi dilakukan dengan cara menambahkan nilai produksi akhir dari setiap sektor. Rumus pendekatan produksi Y sama dengan P kali Q kali 1 tambah P kali Q kali 2 tambah P kali Q kali N. Keterangan P sama dengan harga dan Q sama dengan kuantitas. 1. Permintaan dan penawaran agregat, di mana agregat merupakan hubungan antara seluruh jumlah permintaan terhadap barang maupun jasa sesuai dengan tingkat harga. Permintaan agregat sendiri merupakan suatu daftar dari seluruh barang dan jasa yang akan dibeli oleh sektor ekonomi pada berbagai tingkat harga. Sementara itu, penawaran agregat merupakan hubungan antara seluruh penawaran barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan dengan tingkat harga tertentu. 2. Investasi, di mana pengaruh untuk investasi oleh perusahaan atau yang lainnya merupakan salah satu komponen penting dari pengeluaran agregat. Pelaku faktor produksi yang mampu berinvestasi banyak menunjukkan bahwa mereka mengalami kemajuan atau peningkatan pendapatan. Hal itu kemudian juga mempengaruhi pendapatan nasional suatu negara. 3. Konsumsi dan tabungan, di mana konsumsi merupakan pengeluaran secara keseluruhan untuk memperoleh barang dan jasa dalam aktivitas perekonomian dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan tabungan merupakan bagian dari pendapatan yang tidak dikeluarkan untuk berbagai konsumsi. Bisa dikatakan bahwa semakin banyak tabungan artinya pendapatan nasional menjadi lebih banyak atau meningkat. Begitu pula dengan tingkat konsumsi yang meningkat, menunjukkan bahwa pendapatan suatu masyarakat maupun negara juga baik dan meningkat. Jadi baik, kesimpulannya adalah bertolak dari latar belakang di atas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan nasional adalah ukuran nilai output berupa barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam periode tertentu atau jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam suatu negara dalam 1 tahun. Yang kedua, manfaat penghitungan pendapatan nasional adalah untuk mengetahui tentang struktur perekonomian suatu negara, dapat membandingkan keadaan perekonomian dari waktu ke waktu antar daerah atau antar provinsi, dapat membandingkan keadaan perekonomian antar negara, dapat membantu merumuskan kebijakan pemerintah. Yang ketiga, konsep pendapatan nasional adalah sebagai berikut: produk domestik bruto atau GDP, produk nasional bruto atau GNP, pendapatan nasional neto atau NNI, pendapatan perseorangan atau PI, pendapatan yang siap dibelanjakan atau DI. Jadi baik,
inilah hasil presentasi kelompok kami. Jika ada salah kata, saya mewakili teman-teman saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.